Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan ngasih ujian kepada hambanya, itu dengan berbagai macam, ya San ya. Terlebih lagi ya, di bulan Ramadan San ya, baik ujian nahan lapar, ya, nahan haus, nahan syahwat, terus juga ujian supaya kita itu dituntut untuk banyakin sedekah. Ya, ini sih nggak tahu San ya, apakah ini sugesti Oke. atau ini cuman perasaan pamit aja gitu ya. Jadi kalau udah datang bulan Ramadan itu seakan-akan yang minta-minta itu banyak, San. Bener nggak? Ya ya ya, ya, Ya gitu ya? ya. Pernah ada yang datengin? Eee, enggak kayaknya. Saya pernahnya kayak gitu lagi nggak bulan Ramadan. Oh, Ada yang minta, heeh terus heeh. saya sampai harus bilang, "Saya nggak bawa duit," karena kalau saya sholat Jumat, saya nggak bawa duit, Iya cuma iya. bawa duit amal doang. Heeh heeh. Terus dia kayak, dikit aja," gitu loh. Saya sampai agak panik gitu loh. "Nggak ada uang," saya bilang. Itu agak aneh sih. Ya ya gitulah, ya itu mungkin ujian gitu buat kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya padahal, yang namanya sedekah di bulan Ramadan itu ya salah satu amalan yang ya dituntut gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, San, "Ai shadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun fi Ramadan," yaitu sedekah di bulan Ramadan. Malah jawabannya itu bukan caranya, bukan barangnya apa, tapi di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadannya, gitu. Nah, tapi gini San, terkadang memang ya cara orang yang minta-minta ya, bahasanya yang tepat apa ya? Kalau yang minta-minta itu kayaknya seakan-akan ya terlalu kasar ya, apa dong ya bahasanya yang tepat ya? Pengemis lebih parah lagi sebenarnya, kalau disebut pengemis, ya kan? Heeh heeh heeh. Iya, peminta kan. Ya gini ya, intinya orang peminta ya, atau peminta pun juga mungkin ya caranya berbeda-beda ya. Ada yang kadang datang langsung ke kita dengan cara mengemis. Ada juga yang kadang dengan cara membawa mapsan ya, kayak orang mau kerja itu loh. Dan di situ mungkin ya tertera lah dia dari orang mana ya, atau misalkan lembaga mana, itu biasanya ada aja tuh. Ada juga yang, orang yang meminta-minta itu ya kalau dilihat dari fisiknya ya keker badannya San, kuat, terus juga pakaiannya juga rapi. Nah itu ada aja San tuh, ya. Nah terus gimana nih sikap kita gitu kan, sikap kita itu gimana gitu kalau ada orang yang meminta-minta seperti itu, gitu. Nah jadi sedekah itu ada yang sifatnya wajib, contohnya seperti zakat. Kemudian juga ada yang sifatnya juga tatawwu. Apa itu tatawwu, San? Sunnah. Nah, jadi memang sedekah tatawwu itu, ini memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kalau sedekah tatawwu ini harus secara sembunyi-sembunyi, San, gitu. Supaya, terhindar dari sifat riya, terhindar dari sum'ah, pengen didengar, pengen dipuji, ya segala macem lah ya, supaya dilihat sama manusia, gitu. Nah, terus juga jadi dilihat dari waktunya juga nggak terikat oleh waktu, San, kalau sedekah tatawwu itu. Beda dengan sedekah yang wajib. Biasanya kalau sedekah yang wajib itu waktunya terikat. Contohnya sholat kok sholat? Contohnya zakat, mal ya, yaitu zakat, perniagaan, itu kan harus, sampai nisab dan harus sampai haul dalam 1 tahun. Jadi kalau sedekah tatawwu itu enggak. Nah, mengenai adab sedekah tatawwu ini sebenarnya banyak banget San ya, tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya yaitu dalam Al-Qur'an
Surat Al-Baqarah ayat ke-261 hingga ayat 264 ya. Ayat 261 ini membicarakan tentang perumpamaan orang yang menginfakkan atau yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi seperti dia menanam satu biji, ya kemudian satu biji ini tumbuh ya satu pohon yang mana satu pohonnya ini tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai ini ya tumbuh 100 biji. Ya kemudian di ayat 262, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya kemudian dia tidak mengiringi ya sedekahnya itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati perasaan si penerima, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan dia tidak merasa takut dan juga tidak bersedih hati. Ditentramkan berarti hatinya ya? Ya, gitu. Kemudian di ayat 263 ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang yang meminta-minta ke kita harus bersikap seperti apa nih San nih? Mau ngasih atau enggak? Gitu. Nah jadi, di ayat ini ditunjukkan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti, San. Yang dimaksud dengan perkataan yang baik di sini adalah menolak dengan cara yang baik. Artinya kalau dikiaskan, menolak untuk membantu orang itu lebih baik daripada kita ngebantu tapi, "Ini orang Iya, lemas banget sih iya kayak ngapain sih gitu. disuruh-suruh?" Nah jadi kalau kita mau ngasih, ya kasih dengan cara yang ikhlas gitu loh. Tanpa kita menyakiti hati perasaan si penerima. Kalau kita mau menolak, tolak dengan cara yang baik dan juga kita mengiringinya dengan memberikan maaf kepada si peminta-minta itu. Nah, sedangkan di ayat 264 ini yang maknanya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati perasaan si penerima. Karena perbuatan seperti itu," katanya, "seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya adalah orang yang berbuat seperti itu, San, seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, San. Maka tinggallah batu itu licin lagi." Jadi nggak ada sisa sama sekali debunya di atas batu itu. Oh, oke. Nah sama tuh, kayak kita, kalau kita sedekah ya, mau sifatnya yang wajib atau sifatnya yang tatawwu atau sunnah, kalau kita mengiringinya dengan menyakiti hati perasaan si penerima, riya, sum'ah, melecehkan, ya nggak ada Nggak ada maknanya. iya, nggak ada maknanya, gitu. Naudzubillah, ya. Eee, Sebenarnya gini aja San lah ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau ada yang meminta-minta ke kita ini, ya kita nggak boleh menghardiknya. Kemudian yang kedua, kita niatin aja sedekah ke dia, ke yang minta-minta itu. Terus yang ketiga, cukup kita melihat zohirnya saja. Adapun dia nanti setelah kita kasih, misalkan kita ngasih uang sekian rupiah, mau uangnya itu mau dipakai untuk apapun itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu isi hati dia tuh kayak gimana, gitu. Jadi, kita cukup melihat zohirnya saja. Kecuali jelas-jelas kita mengetahui bahwasanya kalau ada yang meminta-minta ke kita dan kita tahu misalkan uang yang kita kasih itu untuk bermaksiat, maka kita hukumnya nggak boleh bersedekah kepada dia gitu. Tapi sedekah tatawung juga bisa berpindah haluan hukumnya loh San, menjadi wajib loh. Misal gini San, kita punya duit nih, 1.000.000, nggak ada kebutuhan apapun, nggak ada. Terus kita naik sepeda, sore-sore gitu. Nah terus ada seorang kakek ya, yang dia sedang duduk di samping trotoar, sambil megangin perutnya, kesakitan. Ya karena kita lagi megang uang yang cukup besar ya, dan nggak ada orang lain lagi yang bakal nolongin dia, ya kita hukumnya wajib San, untuk bersedekah kepada si kakek itu.
Bahkan kalau kita ninggalin ya kita berdosa, gitu. Pamita jadi teringat ada kisah sahabat, San, yang mana sahabat itu sangat sangat soleh. Dia mau sedekah salah sasaran, San. Jadi, kisah ini memang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana seorang sahabat ini dia tuh mau sedekah, San, tapi sedekahnya ini dia pengen nggak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sedekahnya itu malam-malam, San. Oh, oke. Nah, ketika itu dia menemui laki-laki, San. Ya karena dia niatnya mau sedekah, ya udah dia memberikan hartanya itu ke si laki-laki itu Di tengah malam itu? di tengah malam. Nah, keesokan harinya ternyata si laki-laki itu bilang, "Ya gimana sih lah kalau misalkan orang yang baru dapet sedekah ya, ada orang yang ngasih," gitu kan. Biasanya kan jangankan orang lain ya, kita pun juga seneng kadang kan ya, suka ngomong sama orang lain, "Ih gua nih habis dapat sedekah nih dari si anu, dari si fulan," gitu kan, Ah, oke. gitu kan. Iya. Nah, jadi karena si laki-laki yang dikasih sedekah tadi itu cerita ya ke halayak ramai, halayak umum. Halayak umum mungkin itu ya dia ngerasa kaget, mereka ngerasa kaget, kenapa? Ternyata yang dikasih sedekah itu seorang pencuri, San. Ya, ya. Yang entah kenapa tengah malam orang-orang pada tidur, dia sendiri Heeh. di tengah jalan gitu ya? Ya ya bisa kebayang lah, San, ya. Orang tuh kalau kayaknya pamita sendiri sih belum pernah nemuin ya orang mau nyuri dikasih sedekah gitu loh, Iya. gitu. Nah akhirnya karena itu banyak orang yang ngomongin, si fulan ini dia sedekah ke si pencuri. Ya mungkin bahasa kitanya, "Ih aneh-aneh," gitu ya, gitu. Akhirnya dia tahu, San, Dia tuh siapa? itu sahabat Nabi Oh, yang tadi yang ngasih yang heeh, ngasih? yang ngasih tadi, yang sedekah tadi itu. Akhirnya dia tahu dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia ngerasa cemas bahwa takutnya sedekahnya ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tahu nggak, San, malam besoknya dia sedekah lagi, San, Oke. Tengah malam juga lagi? tengah malam lagi. Oke. Karena dia ya tadi ya, Iya, pengen eee sembunyi-sembunyi banget iya, kan? pengen sembunyi-sembunyi banget dan sedekah dia yang pertama ini ya dia ngerasa gagal gitu, San, Iya. gitu kan. Ya udah deh ya, bahasa kitanya, ya udah deh gua sedekah lagi gitu ya, sembunyi-sembunyi lagi. Udah deh tuh, San, dia nemui seorang wanita di Tengah malam. tengah malam. Ya, nemui wanita ya, dikasih deh tuh itu ya hartanya ke si wanita itu. Udah tuh, keesokan harinya ternyata, San, si wanita itu ngelapor lagi ke halayak umum, ke masyarakat. Ya masyarakat pada saat itu pun juga masih, San, kaget juga. Kok bisa-bisanya seorang pezina disedekahin gitu, San. Iya, iya, iya. Perempuan tengah malam kan? Iya, iya, iya. Habis itu karena rame-rame, ya sahabat Nabi yang tadi pun juga tahu, "Waduh, gua sedekah kepada seorang pezina. Kira-kira gua ini diterima nggak sama Allah ya, amalan gua ini?" Gitu kan. Dia mungkin ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amalan dia diterima ya. Ya namun mungkin ya karena di hatinya itu masih merasa cemas ya, takut-takut ya dia nggak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencoba untuk bersedekah lagi, San, besoknya. Berarti malam ke berapa tuh? 3. Ya malam ketiga ya, masih malam-malam, San. Masih sembunyi-sembunyi. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu aja ya. Udah deh, dia nemui, seseorang, San. Udahlah dia nggak usah panjang lebar ya, mungkin, bahasa kitanya ini, udah langsung sedekah kepada orang tersebut. Besoknya tuh orang yang ketiga yang dikasih sedekah itu ngelapor lagi, San, ke orang-orang.
Dan orang-orang itu mungkin ya sempet aneh gitu loh. Kalau yang ke-1, yang kedua tuh kaget, San. Kalau yang ketiga aneh, kok bisa-bisanya orang kaya dikasih sedekah? Iya. Ya gitu. Akhirnya sahabat Nabi yang tadi pun juga tahu juga gitu loh ya, ternyata orang yang ketiga yang dia kasih sedekah ini adalah seorang yang kaya. Nah, singkat kata, sahabat Nabi Muhammad SAW yang ngasih sedekah tadi itu, dia bermimpi, San. Setelah ngasih sedekah yang ketiga tadi ya. Oke. Apa coba mimpinya, San? Mimpinya ini berupa sebuah hikmah. Apa sih hikmah? Ya manfaat ya. Yang mana di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada sahabat Nabi itu bahwa seorang pencuri yang telah dikasih sedekah sama dia, seorang pezina yang telah dikasih sedekah sama dia, itu bertobat, San. Dan si kaya yang dikasih sedekah sama dia, itu tergugah hatinya untuk mengikuti jejaknya, yaitu bersedekah. Allahu a'lam bishawab.